Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu lagi bersama saya Novita Sinta dalam acara Mutiara Parlemen. Ibu memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita karena ibu adalah madrasah pertama dalam proses pendidikan manusia. Lalu seharusnya seperti apa peran seorang ibu membentuk karakter anak bangsa? Pada episode Mutiara Parlemen kali ini, kita bakal tanya beberapa orang bagaimana peran seorang ibu bukan hanya membesarkan anak, tetapi juga mendidik anak. Terus ikuti saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ngobrol nggak Pak? Monggo silahkan. Ya. Pak, saya mau nanya nih, ini seputar tentang ibu Pak. Ya. Pak, ibu ini kan madrasah pertama atau bisa disebut juga sebagai sekolah pertama bagi anak. Ibu itu harus pintar nggak sih Pak? Ibu harus pinter, karena ibu itu menjadi tiang bagi keluarga, tiang bagi masyarakat, dan tiang bagi negara. Kalau ibu itu baik, pinter mendidik anak, insya Allah tegak itu masyarakat, tegak itu negara. Tapi kalau ibu itu tidak bisa mendidik anak, tidak bisa menjadi tiang, roboh itu masyarakat dan roboh itu negara. Jadi ibu sangat penting sekali dalam melaksanakan fungsi pendidikan terhadap anak. Nah, tapi kan di zaman sekarang ibu-ibu zaman now ini Pak banyak yang berkarir sehingga waktunya untuk anak lebih sedikit. Bahkan ada yang dititipin di tempat penitipan anak. Ini gimana Pak memandang fenomena ini? Saya kira memang ini harus pola komunikasi yang harus dibangun, kualitas hubungan yang harus dibangun terhadap anak. Karena waktu yang sempit tidak menjadi penghalang bagi seorang ibu untuk melakukan komunikasi yang efektif. Ini penting bagi ibu-ibu zaman now yang relatif punya waktu yang sangat sedikit, sehingga kualitas hubungan ini harus dijaga. Yang kedua, ibu-ibu harus selalu belajar bagaimana mendidik seorang anak, apalagi di zaman now. Ini memang tuntutan ibu harus belajar juga mengikuti perkembangan teknologi informasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak boleh ngobrol nggak Mbak? Namanya siapa Mbak? Nazifa. Mbak Nazifa ini bisa ada sana Mbak. Nah Mbak udah menjadi seorang ibu apa belum Mbak? Belum. Nah ini saya mau nanya seputar tentang ibu nih Mbak. Nah ibu itu kan madrasah ataupun bisa dibilang sekolah pertama untuk anak. Setuju nggak sih Mbak kalau ibu harus pinter? Setuju banget lah. Kenapa alasannya Mbak? Karena ibu itu yang harus dicontoh sama anaknya. Kan ibu itu madrasah ula, dari pertama dia lahir kan dia ngeliat ibunya, bersama ibunya, dididik sama ibunya, pasti yang harus pinter lah. Kalau ibunya nggak pinter gimana nanti anak-anaknya. Nah ini ngomongin tentang ibu lagi nih Mbak, masih tentang seputar ibu. Tapi ibu-ibu zaman now, zaman sekarang yang banyak berkarir, ini kan waktunya sedikit untuk anak. Ini gimana Mbak ngelihat fenomena ini? Ya harus bisa bagi waktu sih ya, karena kan ibu itu kalau fenomena sekarang itu kan memang dia dihadapkan selain jadi ibu dan dia juga dihadapkan juga jadi pembantu penopang rumah tangga. Karena zaman sekarang itu apa-apa mahal, apa-apa perlu duit, terus juga pendidikan juga perlu duit gitu. Jadi ya harus pinter-pinter ibunya bagi waktu bagaimana mendidik anak, terus juga bagaimana juga dia kerjanya. Karena ibu saya alhamdulillah ibu karir juga, ibu rumah tangga juga. Beliau semua yang beresin makan saya, terus juga beliau juga yang ngasih uang jajan saya. Aduh sih jadi nangis nih karena beliau sakit gitu kan. Tapi alhamdulillah semasa beliau sakit, saya yang menemani beliau. Karena kan beliau proses sakitnya panjang, kanker payudara. Jadi ibu saya ingin selalu bersama saya dan alhamdulillah sewaktu saat itu saya udah kuliah gitu kan dan semester akhir. Jadi saya bisa menemani beliau gitu. Memang sih kalau misalnya diingat-ingat memang saya belum optimal gitu. Tapi ya alhamdulillah saya sangat senang pernah dibesarkan beliau, pernah dapat kasih sayang beliau. Tentulah Mbak, semua ibu pasti akan melakukan hal yang sama untuk anaknya. Mbak ini saya jadi kesedih untuk kita berbicara tentang kualitas generasi sekarang. Ini kan berada pertama ada di tangan ibu Mbak. Sosok ibu itu harus seperti apa sih Mbak? Ibu itu harus kuat, harus pinter, harus bisa membagi waktu, terus ya harus bisa selalu dekat sama anaknya, selalu ngerti anaknya itu maunya kayak gimana, terus juga harus bisa jadi temen bagi anaknya. Jadi kalau anaknya ada masalah curhatnya tetap sama ibunya, jangan sampai ke orang lain.
Mbak Ana, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum. Boleh ngobrol nggak nih rame-rame? Ini kalau boleh tahu namanya siapa nih? Tiwi. Ini Mbak Tiwi. Satunya? Emil. Mbak Emil. Wiwin. Iya. Mbak Wiwin. Saya mau nanya ini seputar ibu. Nah, ini ibu ini kan madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak. Setuju nggak sih kalau ibu tuh harus pinter? Setuju. Kenapa alasannya, Mbak? Karena ibu itu nomor satu peran penting bagi anak untuk mencontohkan bagi anak buat lebih baik lagi gitu, mengajarkan supaya anak itu bisa mengembangkan jati dirinya dia gitu, menunjukkan jati dirinya dia gitu. Nah, ini kalau melihat fenomena zaman sekarang kan ibu-ibu zaman now ini kan banyak yang berkarir sehingga waktu untuk anaknya kan lebih sedikit. Nggak jarang pula masih dititipkan ke tempat penitipan anak. Gimana Mbak memandang fenomena ini? Kalau menurut aku sih nggak ada salahnya ya kalau misalnya ibu tuh berkarir atau mungkin kayak bukan cuma jadi ibu rumah tangga aja, karena kan sekarang zamannya wanita juga bukan cuma di dapur doang. Menurut aku sih bagus-bagus aja, yang penting kan ibaratnya ada kita punya waktu atau mungkin quality time bareng si anaknya tersebut, biar si anaknya juga punya hubungan baik sama si ibunya tersebut. Ya, menurut aku sih biasa aja sih kalau ibu rumah tangga tapi berkarir, it's okay aja sih kalau menurut aku. Waktu ya intinya ya. Membagi waktu biar bisa sama keluarganya juga. Nah, ini ngomongin tentang generasi penerus bangsa kita. Ini kan paling utama berada di tangan ibu ya Mbak ya. Nah, ini sosok ibu tuh harus seperti apa sih Mbak untuk mendidik anak? Harus yang pintar, harus yang punya naluri keibuan. Karena kan nanti kan kalau ibu kan nanti yang dia kan yang akan mengajarin anaknya, kan dari mulai kecil kan dia yang mengurus. Jadi ibu itu harus sosok yang bisa mungkin menjadi bapak juga, bisa menjadi ibu juga untuk anak-anak. Nah, ini pertanyaan terakhir. Bisa dideskripsikan, diceritakan ke pemirsa gimana sosok ibu yang sudah membesarkan mbak-mbak ini? Dimulai dari Mbak Tiwi. Ya, sosok ibu yang melahirkan aku dari aku kecil sampai aku gede itu orang yang sangat sabar banget, penyayang banget. Apalagi kan aku punya 3 adik ya, itu kan yang harus bener-bener kayak sabar banget, harus ngadepin anaknya, terus juga mendidik anaknya dengan baik. Ya apalagi kan pergaulan zaman sekarang ya, itu ibu-ibu sekarang tuh harus bener-bener menjaga dan memantau anaknya banget. Dan ibu aku tuh kayak ngejaga kita. Gitu. Terus dari Mbak Emil gimana? Kata buat ibu yaitu malaikat tanpa sayap. Terus dari Mbak Wiwin? Ibu yang pertama sih dari dulu sampai sekarang, pertama sih terima kasih ya buat orang tuaku, khususnya dari ibu, karena ibaratnya dia yang berjuang mulai dari kayak mengandung sampai sekarang bisa ngerawat. Mereka jadi salah satu sosok yang ibaratnya baik lah untuk dicontoh. Kayak gitu aja sih, terima kasih aja sih kalau buat ibu, kalau menurut aku. Pemirsa, kita kerap mendengar hormatilah ibumu, ibumu, ibumu barulah ayahmu. Mungkin itulah istilah yang tepat bagaimana kita harus menggambarkan sosok seorang ibu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Mari kita saksikan tausiah dari anggota DPR RI berkaitan dengan peran penting seorang ibu membentuk karakter anak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Parlemen, kita sebagai perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Kita tentu sering mendengar kata al-madrasah, al-ummu, al-madrasah, al-ula, bahwasanya ibu adalah madrasah pertama bagi putra-putri. Di tangan ibulah putra-putri kita akan terjaga pendidikannya. Kita mengajarkan kepada putra-putri kita tentang bagaimana kehidupan ini, bagaimana untuk menjadi orang tangguh, bagaimana untuk menjadi orang bersyukur, bagaimana untuk menjadi orang sabar, bukan saja sejak mereka lahir, tapi sejak mereka dalam kandungan. Ketika dalam kandungan kita membacakan ayat suci Al-Quran, kita mengajarkan, kita mendengarkan hal-hal yang baik, itu adalah pendidikan pertama yang diberikan oleh ibu kepada putra-putrinya. Ketika mereka lahir, kitalah, ibulah yang mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana memberikan kasih sayang, bagaimana ibu memberikan ASI, bagaimana ibu mengenalkan pada lingkungannya.
Oleh sebab itu, menjadi perempuan harus menjadi orang yang pintar. Karena kepintaran perempuan, kecerdasan perempuan akan menurun kepada anak-anaknya. Bila ibunya tidak pintar, tentu sangat sulit untuk mengharapkan ibu bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, sudah tidak zamannya lagi mengatakan bahwa pendidikan hanya untuk kaum laki-laki, pendidikan tidak untuk perempuan. Sekarang sudah saatnya mengatakan bahwa pendidikan itu adalah juga untuk perempuan, terutama bagi para ibu. Bila ingin generasi muda kita menjadi generasi yang tangguh, generasi yang pintar, tentunya kita harus memiliki perempuan-perempuan yang pintar, perempuan-perempuan yang tangguh. Kita sudah melihat bagaimana para istri-istri Nabi. Aisyah adalah istri Nabi yang masih sangat muda, tapi Aisyah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Aisyah memiliki keberanian yang luar biasa. Kita juga bisa belajar dari Khadijah. Khadijah walaupun umurnya jauh di atas Nabi, tapi kesabarannya yang luar biasa untuk selalu berada di samping Nabi. Sudah lengkaplah panutan kita, teladan kita kepada istri-istri Nabi, sehingga tidak ada kata lain untuk mengatakan bahwa perempuan tidak bisa berdaya, perempuan tidak bisa memiliki pendidikan tinggi, karena di tangan perempuanlah nantinya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang menjadi penerus bangsa, menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, oleh sebab itu marilah kita sebagai perempuan juga memberikan pendidikan yang baik pada diri kita sendiri, bukan hanya kepada anak kita, tapi pada diri kita sendiri juga, dengan terus mengembangkan kemampuan, bakat, dan juga potensi diri, sehingga nantinya bila ibu-ibunya menjadi ibu-ibu yang cerdas, insya Allah ke depannya kita bisa mendidik anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang cerdas juga, anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, dan anak-anak yang selalu membanggakan bukan hanya kepada orang tua tapi juga bangsa, nusa, dan agama ini. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.